Oke guys, welcome back to the Traders Note sama gua Rangga Wardana. Dan di video kali ini kita akan ngomongin saham ya. Jadi segmen yang kali ini gue sebut dengan saham good cheap, saham yang bagus dan relatively tidak mahal ya, atau cenderung dalam tanda kutip murah, yang ada potensi kenaikan 30-40% dalam jangka waktu beberapa bulan ya, 1-3 bulan ke depan, bisa juga lebih panjang atau lebih mundur gitu ya, karena di dalam saham itu tergantung katalisnya, dan kalau katalisnya udah gerak, institusi udah pada masuk, baru dia bisa naik. Oke. Nah, di beberapa video sebelumnya saya juga sudah menjelaskan tentang beberapa saham yang masuk kategori good chip ya. Diantaranya adalah saham Pegas ya, gue taruh link videonya di atas atau di bawah di deskripsi, yang saat ini udah naik sekitar 40-50% dari sejak video itu dibuat. Lalu juga ada sektor batubara di ITMG dan PTBA yang saat ini masing-masing udah di atas 100% kenaikannya. Oke, nah pada kesempatan kali ini gue akan membahas di saham Adi Sarana ya, PT Adi Sarana, atau kode sahamnya itu ASA. Nah, ini websitenya dari asa.id ya. Jadi websitenya itu kalian bisa buka-buka dan kalian bisa ngelihat, dan bisnisnya itu apa sih? Bisnis dia itu ada sewa kendaraan ya, dan juga antar aja, ini yang besarnya. Jadi porsinya di revenue kalau untuk yang paling besar itu ada dua. Adi Sarana merupakan penyedia layanan transportasi terbesar di Indonesia dengan lebih dari 25.000 kendaraan, dan dia memang untuk revenue-nya paling gede dari sewa kendaraan ya, dan juga dari dari jasa pengiriman, dan ini yang disebut antar ajain. Jadi kalau kita tahu lagi booming teknologi ya, Tokopedia, Gojek, kalian bisa order di beberapa marketplace, dan salah satunya itu kan kalau nganterinnya itu pakai antar aja, dan ini punyanya si Asa. Oke. Dan ini juga yang memiliki adalah Tokopedia ya. Jadi si Goto ini, Gojek Tokopedia, memiliki saham di ASSA ini, dan ini cukup bagus proyeksinya dan potensinya ke depan. Lalu dia juga menggelontorkan capital expenditure ya, sebanyak 1,5 triliun atau naik 25% year on year, yang digunakan untuk pembelian mobil baru sekitar 4.000 sampai 5.000 unit per tahunnya, dan ini akan menopang pendapatan di 2022. Targetnya itu 30% untuk kenaikan pendapatannya. Oke, itu tadi untuk katalisnya, dan kalian bisa lihat ya di sini ada Garibaldi Boy Thohir yang juga mengakuisisi 10% saham ASA ini. Nah, siapa itu Garibaldi Boy Thohir? Kalau kalian nggak tahu ya, ini adalah salah satu orang terkaya nomor 17 di Indonesia, yang sumber kekayaannya berasal dari perusahaan tambang batubara Adaro. Jadi ini tim-timnya si Sandiaga Uno ya kalau di investasi di Adaro-nya. Oke, lalu antar aja juga tumbuh 150%, ASA pendapatan naik 5% pada 2021. Ini proyeksinya kan. Nah, dan kita lihat ya di laporan keuangannya, saya buka datanya di sini. Untuk net income-nya itu kenaikannya dari 87 miliar menjadi 143 miliar rupiah, dan itu kalau kita hitung ya kalkulator nih. Oke, sebentar. Kenaikannya itu berapa persen? Dari 143 kita bagi dengan 87 ya, untuk year on year-nya itu 64% ya. Jadi ini yang dikurangin 1, jadi 64%. Kenaikan net income-nya itu tinggi sekali, dan kalau ada growth yang sangat tinggi seperti ini, kita bisa hitung apakah saham tersebut itu overvalue atau tidak, karena gimana pun juga kalau net income-nya itu tumbuh, biasanya diikuti oleh harga sahamnya yang juga trending atau naik ya. Di sini kita akan mulai buka. Jadi ini diingat-ingat bahwa kenaikan net income-nya 2021 naik 64%, artinya growth-nya 64%. Kita bukanya weekly terlebih dahulu, apalagi kalau value investing ya. Jadi view investasinya bukan trading pendek atau scalping atau intraday, tapi lebih ke arah swing ya, position, atau bahkan value investing, dimana kita membeli saham dan di hold. Ini yang gue sarankan ya, karena saham itu adalah kepemilikan di perusahaan kan. Jadi kalau kalian beli saham, artinya kalian beli aset di perusahaan tersebut, dan kalau kalian hold, kalian bisa hold selama-lamanya sebenarnya, dan nggak ada istilah margin call dan lain sebagainya, karena beli saham itu tidak pakai hutang ya, disarankan tidak pakai hutang. Jadi kalian harus mempunyai money management yang bagus ya, personal finance-nya itu bagus, dan pastikan kalian membeli saham dengan uang dingin. Oke. Nah, tadi kenaikan net income-nya di 64% ya kalau nggak salah. Oke, 64% net income-nya naik. Nah,
ada rule of thumb ya, kalau misalkan growth yang sangat tinggi itu rule of thumb-nya adalah kita lihat PE ratio-nya ya. PE ratio-nya saat ini di 65 dan kita bisa bagi antara PE ratio terhadap growth daripada net income-nya selama itu di bawah 2 ya, di bawah rasionya di bawah 2, maka bisa dikatakan itu harga sahamnya relatively tidak mahal gitu ya, secara valuasi tidak mahal, artinya cukup murah ya. Dan saat ini PE rasionya di kondisi saat ini dengan harga 2.700-an 2.600-an kemarin itu di 65, dan kalau kita bagi antara 65 PE rasio dibagi dengan growth-nya yang 64% itu justru mendekati 1, artinya ini saham saat ini apalagi karena sudah turun ya, mungkin ketika di atas ini kalau kalian hitung PE-nya kan pasti naik ya, lebih tinggi artinya lebih mahal, tapi ketika di bawah sini dia udah masuk di bawah dari rasio 2 untuk PE dibagi dengan growth-nya. Oke, sehingga ini cukup baik ya, artinya ini relatif cukup murah. Dan kalian bisa cek juga di, kalau nggak salah di Stockbit ya, di Stockbit itu kalian bisa lihat juga, kalian bisa masukin kode saham, lalu kalian bisa masuk ke analis, dan analis ini merekomendasikan buy semua dan rata-ratanya di 4.300-an ya. Dan kalau kalian lihat dari sekuritas juga ada Bloomberg Terminal, itu rata-rata konsensus analis targetnya di 4.000-an, artinya semuanya ini inline, dan itulah sebab saya memilih saham ASII ini. Oke, nah sekarang kenapa ini berpotensi untuk naik at least 30-40%? Karena di sini saya melihat ya, dia habis tren turun nih daily chart, dan di sini sudah membentuk secara teknikal ya. Jadi tren turunnya ini sudah bisa dibilang berakhir sementara ini, oke, karena dia membentuk lower low. Di sini high lebih tinggi daripada puncak sebelumnya, di sini dia membentuk higher low dan saatnya untuk take off naik ke atas, dan ini dia membentur area. Oke, di sini dia membentur area bahu kirinya. Jadi ini ada semacam head and shoulder terbalik yang berpotensi untuk naik. Dan kalian perhatikan juga kalau di saham volumenya itu menaik signifikan ya di ujung-ujung daripada pattern ini. So, di sini saya membeli dan saya mengekspektasikan dia naik at least 30% ya. Jadi dari kisaran sini. Oke, hari ini udah naik 7%-an. Jadi at least bisa ke 30%, itu sekitar 3.470, dan kalau berdasarkan rekomendasi analis konsensus ya itu sekitar 4.000-an, dan ini berada di level resistennya di sini. Oke, kalau kita melihat dari sisi relative valuation yang videonya juga gue pernah bikin di video PTBA dan ITMG, linknya gue taruh di deskripsi. Kita melihat ya, saya melihat bahwa si saham ini ASA ya dengan kondisi yang udah turun, PE ratio dan PBV bandnya itu juga tidak mahal ya, artinya dia sudah mendekati ke rata-rata selama 3 tahun ya untuk PE ratio dan price to book value, dan ini dengan kondisi growth yang sangat tinggi ya, ini artinya saham cukup ideal dan cukup baik untuk dilakukan untuk dibeli gitu ya. Sekali lagi ini bukan ajakan untuk membeli, saya hanya men-sharingkan informasi terhadap apa yang saya lakukan di market. Bagi kalian yang tertarik untuk membeli saham ini, saran saya adalah value investing ya, beli dengan cara dicicil atau kalian buy and hold. Tapi kalau kalian mau trading, kalian bisa gunakan misalkan candlestick pattern di sini. Contoh ya, di sini dia sudah membentuk inside bar, dia sudah terjadi breakout di dalam pattern inverted head and shoulder. Jadi kalian bisa trading buy misalkan, dan pastikan kalian pakai stop loss ya. Kalau misalkan kalian trading biasanya kan pakai stop loss itu sekitar 10-12% ke bawah, dan selama ini risk rewardnya masih masuk, kalian bisa trading. Dan kalau misalkan ini ke 4.000, risk rewardnya adalah 1/4 hingga 1/5, which itu masih sangat baik. Oke, sekian video hari ini, semoga bisa membantu dalam trading dan investasi Anda. I'll see you guys in my next video. Bye.